Oke, halo guys semuanya, selamat datang di channel Sadis. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa yang kemarin. Tapi seperti biasanya, saya mengingatkan kepada anda sekalian untuk melakukan like and subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita lanjut. Pasukan sempat ribut karena mengira pasukan suku utara telah kembali dengan jumlah yang lebih banyak. Lubu pun langsung memimpin pasukannya untuk melihat situasi itu. Tapi Luffy langsung menyadari mereka bukan musuh, melainkan rekan mereka. Dan yang memimpin pasukan tersebut adalah seorang jenderal besar yang bernama Jenderal Yan. Jenderal Yan menanyakan tentang situasi yang seharusnya kini pasukan utara telah menyerang. Tapi di sini sangat sepi. Dengan memberikan hormat, Lubu pun memberitahu mereka telah dikalahkan. Yang lainnya nampak ragu dan meminta buktinya. Lubu pun menyuruh mereka untuk melihat parit-parit yang kini telah dipenuhi dengan mayat musuh. Semua nampak kaget dan menanyakan siapa yang membuatnya. Dan tentu saja MC kita menjawab, aku Lubu. Kini Lubu telah resmi menjadi seorang jenderal. Dia selalu sibuk melatih prajuritnya. Ketiga jenderal lain sibuk menggosip dan makan daging babi. Bahkan temannya pun jengkel dengan rekannya yang ngejelek-jelekin Lubu sampai dilempar daging. Dengan semua prestasinya dan kehebatan Lubu, Jenderal Yan menawari Lubu untuk menikahi anak perempuannya, yang nampaknya sangat menyukainya. Akan tetapi Lubu harus menolak hal tersebut. Kita sebut aja si cewek ini dengan sebutan Kuyen, biar gampang. Kuyen nampak marah dan menodongkan pedangnya ke arah Lubu. Dan kita sedikit flashback ke 3 tahun yang lalu, di mana Kuyen yang terlalu dimanja oleh orang sekitarnya. Lubu nampak menegur kelakuan mereka. Kuyen yang tidak senang dengan hal itu langsung menantang Lubu untuk bertanding. Akan tetapi Lubu malas meladeninya. Tidak terima akan hal itu, Kuyen langsung menyerang dari belakang. Dengan mudahnya segala serangan dapat dihindari. Dan dengan satu gerakan saja Lubu dapat mengalahkan Kuyen. Lubu lantas menceramai Kuyen dan mengatakan kalau kau turun di medan perang pasti sudah mati ribuan kali. Lubu pun pergi begitu saja. Tapi nampaknya si Kuyen ini tipikal cewek yang suka cowok kasar, atau kalau di zaman sekarang suka sama cowok-cowok pucak boy. Dan dari itulah benih-benih cinta mulai tumbuh. Nampak ini suku utara mengajak mereka untuk berduel. Dan yang dikirim untuk melawannya adalah Lubu. Si Kuyen yang mulai peduli kepada Lubu pun ngambek meminta ayahnya untuk tidak membahayakan Lubu tercintanya. Dan seketika ada sorak-sorak ramai yang menandakan pemenangnya sudah ditentukan. Ternyata Lubu menang dengan sangat mudah. Sang Lubu pun kini menghadap Jenderal Yan sambil menenteng kepala lawannya. Sang jenderal langsung sangat senang dan menjelaskan betapa khawatirnya Kuyen terhadap Lubu. Dan dengan jurus penderenya pun dia pun kabur. Dan setiap kali Lubu berangkat berperang, dia selalu khawatir. Dan setiap kali ada kesempatan, dia selalu menunjukkan tekadnya untuk bisa bersama dengan Lubu. Tapi nampaknya Lubu tipikal cowok yang tidak peka, atau dia hanya ingin fokus pada perang yang ia hadapi. Kuyen pun pergi sambil memaki Lubu. Kembali ke masa sekarang, nampak Lubu memberikan alasan bahwa dia mempunyai anak istri yang menunggunya di rumah. Waduh, setia sekali MC kita satu ini. Padahal hanya dunia simulasi gitu. Kalau MC lainnya pergi ke SK sudah nggak haram dan tanah benih sebarangan gitu. Mari kita lanjut. Mendengar hal tersebut, Neng Kuyen sangat terluka. Karena Lubu di dunia ini dari kecil sudah berperang dan tidak pernah pulang ke rumah, apalagi menikah. Kuyen menganggap seberapa tidak maunya Lubu pada dirinya. Lubu pun menyarankan Jenderal Yan untuk menghukum matinya atas tindakan tersebut. Tapi sang jenderal tidak ingin mempermasalahkan hal tersebut dan meminta dia untuk pulang kampung dulu, menenangkan pikiran. Para cowok tukang gosip pun menjelaskan alasan pernikahan Lubu selain karena anaknya suka, tapi itu adalah cara Jenderal Yan untuk agar bisa menaikkan pangkat Lubu, karena sekarang Lubu tidak bisa naik pangkat
karena latar belakangnya yang seorang petani. Ya intinya kalau nikah sama Kuyen, Lubu resmi menjadi seorang bangsawan. Tapi Lubu nampaknya masih belum mengerti hal begituan, karena dia hanya hidup untuk berperang. Kepulangannya sangat disambut oleh orang-orang kampungnya dulu, yang kini kampungnya telah berubah menjadi sebuah desa yang maju, yang membuat situasi agak canggung. Bahkan baru tiba seorang tuan tanah langsung menyatakan Lubu menjadi anak angkatnya. Haduh. Lubu pun lantas menanyakan lokasi orang tuanya. Yang dulu gubuk kini telah berubah drastis menjadi tempat yang ia tidak kenali. Bahkan adiknya kecil pun telah tumbuh dewasa dan langsung memeluknya. Kini mereka masuk ke dalam rumahnya. Nampak ayah dan ibunya kini sudah tua renta dan sangat dihormati di desa tersebut. Ibunya menangis haru, sedangkan ayahnya masih saja bersikap seperti biasanya. Namun walau begitu, dia juga menangis haru dan bangga. Saya baca ini jadi keinget di mana ayahnya mati gitu bersama keluarganya. Jadi lumayan menyentuh gitu. Kita lanjut lagi. Sambil makan, ternyata kini Lubu dikeroyok undangan pernikahan. Itu mas saya. Maksudnya dikeroyok perjodohan. Sampai mengantri tuh. Lubu lebih memilih untuk jalan-jalan, melihat suasana sekitar kampungnya, yang telah berubah menjadi sebuah desa maju. Dan di tengah perjalanan itu pun ia sempat berpapasan dengan trio preman kampung yang dulu. Dia melewatinya begitu saja. Si pria itu entah punya mata keenam atau gimana menyebut Lubu seperti hantu tua. Setelah 5 hari di kampung, niatnya menghindari pernikahan malah dikeroyok perjodohan. Pasukan dari Jenderal Yan pun datang dan meminta Jenderal Lubu untuk kembali. Karena saat kepergiannya, pasukan utara mulai berani kembali melakukan invasi. Jadi pasukan utara ini benar-benar sangat ketakutan dengan nama Lubu ini. Kini Lubu telah kembali ke benteng dan melihat situasi mereka yang tengah dikepung oleh 1 juta pasukan suku barbar. Jenderal Yan menjanjikan kepada Lubu bahwa dia akan direkomendasikan ke kekaisaran kalau menang di perang ini. Lubu pun langsung memimpin pasukannya menghadapi para suku barbar dengan sangat gagah berani. Akan tetapi nampaknya ada suatu hal yang tak terduga, di mana si Kuyen malah ikut berperang. Walau dia ingin menghentikannya, melihat tatapan matanya yang benar-benar serius membuat dia tercengang. Kuyen memacu kudanya mendahului Lubu. Dan saat dia mau terkena anak panah, Lubu dengan sigap menyelamatkannya. Medan perang bukanlah tempat di mana orang kasmaran dapat berdebat. Dan seketika dari belakang ada seorang pasukan bawah yang siap menyerang Lubu. Akan tetapi Kuyen mengorbankan dirinya dengan mendorong Lubu. Perang pun telah berakhir. Meski mereka dapat kemenangan, nampak tidak ada sorak-sorak kemenangan. Dikarenakan kondisi putri tercinta Jenderal Yan kini tengah kritis. Lubu yang menunggu di luar mendengar suara Jenderal Yan yang belum ia dengar sebelumnya. Sang jenderal pun keluar dengan membawa kabar kematian Kuyen. Dan dengan sangat murka dia mencabut semua jabatan Lubu dan menyuruhnya untuk pulang. Seorang anak buah Lubu pun lantas melakukan protes akan hal tersebut. Jenderal Yan dengan sangat murka menyinggung pengkhianatan Lubu dulu untuk membunuh pemimpinnya dan menyuruh prajuritnya untuk memenggal kepala tentara Lubu tersebut. Tapi kesetiaan di dalam hati mereka benar-benar tidak tergoyahkan. Semua yang mengikuti Lubu pun siap untuk mengangkat senjatanya demi Lubu. Di tengah kekacauan itu pun Lubu dengan lantang menyuruh mereka untuk berhenti. Dan dia pun memilih untuk meninggalkan benteng utara untuk selamanya. 38 tahun telah berlalu begitu saja. Kini di desa Lubu sudah menjadi tokoh petua di desa tersebut, yang sangat dihormati oleh banyak orang. Dia kini telah menjadi tua dan memiliki banyak cucu dan anak. Kalau kalian menganggap kok nikah kan katanya setia, ya mau bagaimanapun dia tetap harus menikah karena ada budaya Cina yang dimana tidak menikah itu adalah sebuah aib. Dan mereka harus menjaga garis keturunannya, jadi sangat sulit gitu. Kini Lubu telah berusia 60 tahun. Tiba-tiba dia mendapatkan kabar tentang seorang yang kini tengah menunggunya di depan gerbang. Wanita berjubah tersebut pun langsung menodongkan senjata kepada Lubu tua ini, yang membuat dia langsung tahu siapa yang ada di hadapannya. Yaitu tiada lain dan tidak bukan adalah Kuyen yang ternyata masih hidup.
Mereka mulai mengobrol di dalam kereta. Kini mereka sama-sama telah tua renta. Dan Kuyen pun menceritakan segala kebenaran kenyataan masa lalu mereka. Yang dimana Kuyen tidak mati, akan tetapi wajahnya mengalami kerusakan. Yang akan menjadi sebuah kesalahan fatal di mana wanita yang wajahnya rusak akan dianggap aib dan tidak bisa dinikahi oleh bangsawan manapun. Ayahnya menjelaskan segala hal dan pada akhirnya atas kecerobohan anaknya ini, Lubu akan mendapatkan hukuman mati oleh kekaisaran Lo. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Lubu adalah membuat Kuyin seolah mati dan mengusir Lubu sehingga kekaisaran tidak dapat menghukum Lubu. Mendengar hal tersebut membuat Lubu sontak kaget dan menanyakan keberadaan Jenderal Yan. Akan tetapi beliau kini sudah wafat. Lantas Kuyen pun memberikan surat yang ditulis sebelum kematiannya. Setiap kata benar-benar menyayat hatinya. Dia pun meminta kuda miliknya. Walau ditentang oleh anak-anaknya, istrinya berkata, ayahmu adalah pahlawan dan akan tetap menjadi pahlawan besar selamanya. Dia pun memberikan penghormatan kepada Jenderal Yan bersama para tentara miliknya dan bersiap untuk menuju kematian untuk menuntaskan segala tugasnya. Sambil mengenakan jirah emas milik Jenderal Yan, dia pun memimpin pasukannya sekali lagi untuk melawan pasukan suku utara. Pada akhirnya dia tahu bahwa kematian akan datang pada waktunya. Meski dia hebat, dia akan tetap menua dan melemah. Sambil menatap langit, dia menikmati detik-detik terakhirnya di medan perang. Dan dia pun mati menjadi seorang pahlawan yang akan dikenang sepanjang masa. Dan simulasi ini pun berakhir. Benar-benar keren sih menurut saya kali ini. Kalau simulasi pertama dia diajarkan tentang kesabaran. Kalau kali ini diajarkan tentang sebuah pengabdian dan kesetiaan. Jadi jangan ditanya lagi tentang stats poinnya yang tentu saja dapat banyak poin. Dan hasil akhir untuk rating kali ini adalah A. Aku gak tahu ya, mungkin di sini di atasnya ada lagi ke A plus atau S gitu, SSSS gitu. Kita gak tahu. Ya pokoknya nilai kali ini menurut saya cukup bagus. Dan mendapatkan total poin sekitar 1300 kurang dikit. Kini terdapat banyak pilihan kekuatan yang dapat Lubu ambil. Akan tetapi Lubu nampak tidak seperti MGS Sekai kalau ada apapun diembat dan menganggap itu hasil kerja kerasnya adalah hasil giveaway gitu. Dan memilih menguatkan hatinya saja seperti dulu. BTW ini sistem kayaknya bisa diajak ngomong, makanya dia bisa membalas perkataan Lubu. Udah dapat pengalaman yang OP ditambah masih dikasih bonus berupa atribut, ini sistem ya mau Lubu buat OP apa sih. Dan kita kembali ke zaman Lubu yang seharusnya. Dia pun meminta istrinya untuk mengambilkan anggur. Nampak pikiran Lubu kini telah makin terbuka. Dan dia mulai menghormati ayah angkatnya yang dulu ia bunuh. Wang Yuan pun menghampiri Lubu dan nampaknya heran kenapa dia ada di sini. Dan kaget akan perubahan pola pikir Lubu yang sangat jauh. Sore pun telah tiba. Mereka memutuskan untuk pulang. Nampak Lubu tidak sabar untuk kembali ke medan perang, yang pada akhirnya Lubu tetaplah Lubu. Saat Lubu memasuki aula, nampak auranya kini berbeda, yang membuat semua orang cukup terkejut. Dia pun sedikit digoda oleh dua orang jenderal yang bernama Guazi dan Jiran. Tapi dengan pandai dia meledek si badut Hujian. Sang badut ini diteledek dikit langsung kepanasan dan ditenangkan oleh Jiran. Sang Perdana Menteri pun tiba. Nampak mereka mendapatkan sebuah pesan dari sang kaisar yang membuat dia langsung tersenyum jahat. Dengan senang hati pun dia pun menerimanya. Ya intinya Perdana Menteri itu naik pangkat dari Perdana Menteri menjadi penasihat agung. Dan sudah pasti itu semua hasil ide si Liru. Dong Juo juga memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya, sekaligus memilih jenderal utama untuk melawan pasukan pemberontakan, yaitu pasukan koalisi yang sempat mereka lawan sebelumnya. Semuanya dengan lantang ingin menerimanya. Tapi anehnya Lubu tidak melakukan hal tersebut. Ya walaupun begitu pada akhirnya tetaplah Lubu yang pantas mendapatkan posisi tersebut. Dan Dong Juo pun semakin mempertegas hal tersebut yang membuat yang lainnya hanya bisa terdiam. Si badut Hujian kini di bawah komando Lubu. Tapi aku heran kenapa si badut ini masih menjadi seorang jenderal. Ya mungkin si Hujian ini punya cara lain untuk tetap bertahan. Ketika Hujan lagi ngedumel ngomongin Lubu, nampak Jiran dan Guo memberikan sebuah siasat licik kepada si badut. Lubu lantas ingin berpamitan kepada anak istrinya.
Melihat anaknya yang mau ditinggal perang mengingatkannya kembali dengan adiknya di dunia simulasi, yang membuat dia salah berkata, selama hidup di dunia simulasi jadi wajarlah. Wang Yuan juga memberikan nasihat dan sedikit saran padanya. Saat dia menuju ke utara untuk mengambil komando sebuah unit pasukan, di gerbang itu sudah terlihat si badut hujan. Nampak si badut ini ingin mengambil alih paksa pasukan tersebut dengan berpura-pura menjadi jenderal utama. Ternyata itu adalah ide si jiran tadi. Dengan senyum-senyum khas badut, nampak dia mengira rencananya akan berhasil. Akan tetapi malah dia dihadiahi anak panah oleh pasukan tersebut, yang membuat si badut ini langsung jatuh dari kudanya. Dan kita akan diperlihatkan dengan sosok seorang pemimpin prajurit yang setia dan taat aturan, yang bernama Gao Sun, yang meminta stempel sebagai bukti bahwa dia memang jenderal utama. Pasukan yang dipimpin Gao Sun ini bernama Battle Ram, yang sangat amat dihormati karena ketangguhan mereka dan kedisiplinan mereka, yang tentu saja langsung siap mengarahkan senjata pada orang yang tidak taat aturan seperti badut ini. Di tengah perdebatan si badut, Lubu pun datang sambil membawa segel tersebut. Si badut ini masih menggonggong seperti biasanya, tapi nampaknya dia sedikit melewati batasnya. Lubu pun sedikit mengancamnya saja. Badut ini langsung gemetaran karena ketar-ketir. Lubu kagum dengan pasukan veteran, akan tetapi nampaknya mereka di situasi yang kesusahan, di mana bisa dilihat dari senjata dan jirah mereka yang tampak sudah usang. Melihat hal tersebut, Jenderal Lubu pun bersiap untuk mengambil persediaan dan senjata pada kamp tentara lain. Bawahannya Gao Sun pun diberikan titah agar menghentikan Lubu jika dia bertindak berlebihan, karena mengingat wataknya yang sangat dikenal arogan dan sembrono. Akan tetapi dia cukup dibuat terkejut karena Lubu yang sekarang benar-benar berbeda dengan rumornya. Karena Lubu menyiasati dan mengiming-imingi hadiah tombak mewah pada si orang ini, yang membuat dia langsung mau memberikannya. Berpindah ke Qinyang, lokasi di mana pasukan koalisi berada. Kita kali ini diperkenalkan dengan sosok paling jenius sekaligus licik bernama Cao Cao, dan satunya lagi bernama Yuan Shao. Dan mereka sedang membahas situasi koalisi yang kacau karena kekalahan pasukan terkuat mereka, yaitu Sun Jian. Cao pun mengeluarkan sebuah kata yang cukup membuat dia tercengang. Nampak dia sudah tahu bahwa kini situasinya telah berbalik, dan yang dianggap sebagai pemberontak oleh kekaisaran adalah mereka. Di tengah hujan deras itu pun dia juga membahas tentang pasukan koalisi yang nampak tidak mau membuang tentaranya untuk melawan Dong Zhuo. Tapi tiba-tiba muncullah sosok bernama Sun Ce, anak dari Sun Jian, sekaligus keturunan terakhirnya. Dengan tangisan di wajahnya, dia membawa berita tentang kematian Sun Jian. Di tengah itu semua, Cao Cao seketika menangis. Dan sambil berbalik, dia tersenyum. Emang benar-benar gila sih Cao Cao ini. Yuan Shao aja gak bisa berkata-kata. Dia pun mencoba menenangkan Sun Ce dan menyuruhnya untuk beristirahat dan bersiap untuk balas dendam. Yuan Shao pun menanyakan, kau ini menangis atau tersenyum sih sebenarnya? Cao Cao yang dari tadi membahas tentang tidak ada pasukan yang mau dikerahkan, kini ada pasukan yang sukarela mau dijadikan pion olehnya. Tentu saja membuat dia sangat senang, bukan main. Berpindah ke perkemahan pasukan Lubu, kini dia tengah menguji pasukannya dengan berada di atas terik matahari. Jelas veteran tidak tergoyahkan sedikit pun meski dijemur. Lain ceritanya dengan pasukan Qianling yang mulai sempoyongan. Lubu pun menanyakan tentang jenderal yang belum datang, dan si badut si paling aturan ini pun menjelaskannya. Mendengar hal tersebut, Lubu pun langsung geram dan menyuruh anak buahnya untuk membunyikan drum. Dan peraturan baru pun dibuat, di mana pukulan pertama adalah hukuman cambukan sebanyak 40 kali. Pukulan kedua, mereka yang masih tidak datang, tubuh mereka akan dipanai. Dan pukulan ketiga, para jenderal mabuk itu pun dengan sangat ketakutan. Mereka datang dan meminta maaf. Akan tetapi para bajingan ini malah ngomong ke si badut hujan, bukannya ke Lubu. Selain itu, drum sudah berbunyi 3 kali. Dia pun menanyakan hukuman apa yang pantas untuk diberikan kepada Gao Sun. Gao Sun pun menjawab, mati jawabnya. Mereka pun langsung siap untuk dieksekusi. Si Hujan sempat ingin menyelamatkan para anak buahnya, akan tetapi hal itu tidak berlaku untuk Lubu. Dan satu kepala pun telah melayang. Dengan kata-katanya seketika pasukan Qianling yang tadinya sempoyongan seperti mendapatkan semangat baru.
Dia pun menyuruh dua prajuritnya yang memiliki postur bagus untuk membunuh badut yang tersisa dan akan menggantikan posisinya langsung. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung rebutan dan menebas leher orang tersebut. Lubu pun langsung menepati janjinya. Bapak Sun semakin terpukau akan kecerdikan Lubu yang bisa mendongkrak semangat para prajurit dan membuat mereka siap untuk mengikuti ke medan perang. Mereka pun telah sampai pada gerbang Siswi, tempat di mana di sini mereka akan menghadang serangan pasukan koalisi. Li Su sang pengurus gerbang itu memberikan laporan dan nampaknya dia sangat tidak kompeten. Lu Bu lantas menyuruhnya untuk melakukan tugasnya dengan benar. Dia pun memberikan perintah pada Jenderal Lu untuk maju duluan membersihkan para kroco. Dan kita berpindah lagi ke lokasi pasukan koalisi yang sudah sampai duluan. Nampaknya mereka masih sangat meremehkan Lu Bu. Sedangkan pasukannya sampai keringat dingin, buat melawannya saja dirasa tidak mungkin. Mungkin inilah aja bagi mereka yang menggunakan cara kotor untuk naik pangkat. Is. Tanpa basa-basi, Jenderal Lu langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang para kroco tersebut. Diawali dengan hujan panas, dan kini akhirnya pasukan berkuda pun sudah sampai. Mereka langsung menerobos tanpa basa-basi. Bentrokan perang pun dimulai. Jenderal musuh nampaknya sudah ketar-ketir duluan dan bersiap untuk melarikan diri. Namun menyadari hal tersebut, Jenderal Lu langsung mengejarnya. Berpindah ke bosnya yang masih santai ngopi-ngopi sambil mengobrol dengan temannya. Yang dia lihat bukanlah kemenangan, tapi malah melihat jenderal andalannya yang kini tengah lari kocar-kacir dan dengan sekali tebas kepalanya melayang di hadapannya. Dengan gagah berani di depan gerbang musuh, Jenderal Lu menantang mereka untuk berduel. Setelah melihat jenderalnya terbantai dan mendengarkan pernyataan tersebut, membuat si Kuding ini murka dan menyuruh pasukannya untuk melawan. Akan tetapi mereka tidak mau karena pasukannya dirasa belum siap. Temannya pun menenangkan dia sambil menunjukkan kesatria andalannya. Si gendut hijau ini pun keluar dan langsung menerima tantangan Jenderal Lu dengan sangat percaya diri dan bahkan memantai rekannya sendiri untuk menunjukkan sekuat apa dia. Si hijau ini langsung menyerang, namun dapat dihindari dengan mudah dan mendapatkan serangan balasan. Duel pun tak terhindari di antara mereka. Dengan sangat lihai, Jenderal Lu berhasil menghindari semua serangan dan membuat si hijau melakukan kesalahan fatal, di mana senjatanya dibuat tersangkut ke tanah. Dengan memanfaatkan itu, dia pun langsung menebas leher si hijau. Para pemimpin kroco itu pun langsung murka. Cao Cao yang lagi mengatur strategi bareng Yuan Shao mendapatkan laporan kematian dua orang jenderal bahkan sebelum perang benar-benar dimulai. Nampaknya kedua orang tadi murka atas kejadian tadi. Cao Cao dengan sigap menenangkan mereka agar tidak melakukan tindakan yang lebih ceroboh dan juga memperlihatkan strategi jenius miliknya pada dua orang tersebut. Dengan sangat percaya diri, dia yakin bisa memenangkan perang ini. Berpindah kembali ke gerbang Siswi, nampaknya Lubu mendapatkan laporan bahwa kini pasukan utama dari koalisi telah tiba. Lubu langsung menyiapkan tentaranya untuk bersiap menyerang duluan. Si badut nampak mengajukan diri untuk ikut, dan hal itu tidak terlalu ditanggapi oleh Lubu. Akan tetapi badut hujan mengeluarkan senyum cabul yang menandakan dia mempunyai siasat licik. Sesampainya di medan perang, kini Lubu berhadapan dengan seorang kroco. Lubu pun dengan percaya diri berkata bahwa dia bisa mengalahkannya walau dengan kalah jumlah, yang seketika membuatnya murka dan mengirim jenderal andalannya yaitu si Biru untuk menghadapi Lubu. Si Biru nampak sangat percaya diri dengan kecepatan kudanya dan ingin menciptakan sebuah momentum. Namun dia salah pilih lawan. Kecepatan yang ia banggakan tidak ada apa-apanya dengan kuda legendaris milik Lubu. Dan dengan sekali tebas dia pun menjadi dua bagian. Perang pun dimulai. Betaram langsung maju. Si hijau nampak ketar-ketir. Lubu yang di hadapannya pun dengan cepat langsung menerjang si hijau, yang membuat dia terpental jauh dan kalah seketika. Nampaknya pasukan mereka sudah dikalahkan dengan sangat mudah. Yuan Shao juga terkejut, akan tetapi Cao Cao nampak santai-santai saja. Mereka pun kini kembali ke gerbang Siswi. Tampak gerbangnya tidak dibuka. Lubu pun langsung sadar bahwa ternyata dia kecolongan, di mana meninggalkan hujan di benteng ini adalah sebuah kesalahan fatal.
Si badut ini berkhianat dan menutup gerbangnya supaya Lubu tidak bisa masuk. Sekarang kita diperlihatkan dengan unit elit yang dikenal dengan nama pasukan kuda putih. Dia cukup terkejut melihat pemandangan dari pasukan si hijau yang sudah jadi tumpukan mayat. Mengetahui Lubu yang melakukannya, mereka nampak percaya diri untuk mengalahkannya. Jenderal Lu menjelaskan tentang pasukan yang kini akan mereka hadapi, tapi Lubu nampaknya sudah sering menghadapi pasukan kuda elit di dunia simulasi, dan merasa ini bukan apa-apa. Dia pun menyuruh Gaosun untuk memulai perang, dan pertempuran dengan pasukan kuda putih pun dimulai. Lubu langsung berhadapan dengan pemimpinnya. Mereka saling menghitung panjang masing-masing senjata mereka. Di belakang mereka pasukan pun telah mulai bertarung. Kali ini nampaknya pertempuran ini sedikit berbeda karena pasukannya cukup kuat. Lubu pun juga berdua dengan sangat sengit. Dia bahkan sempat terluka sedikit oleh serangannya. Tapi berkat pengalaman ditambah bantuan kekuatan yang ia dapatkan dari dunia sistem, dia bisa mengimbanginya. Dan kali ini Lubu pun mencoba mengaktifkan kekuatannya. Berkat combo penguatan hati dan jantung memicu sebuah mode yang membuat Lubu semakin kuat. Jenderal Jan ini merasa semakin lama Lubu malah semakin kuat. Dan ternyata dia sedang dipermainkan oleh Lubu. Karena kehormatannya tidak ingin dinodai, Jenderal Jan pun mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun pada akhirnya dia harus tetap menerima kekalahan. Sambil mengingat kembali segala kenangan dan perjuangannya. Yang sampai di titik bisa menciptakan pasukan yang dikenal sebagai kuda putih. Dan dengan tekad kuat miliknya, dia tetap memberikan perlawanan. Lubu pun juga memahami kekuatan tersebut. Saat dia hendak menebas kepala si Jan, tiba-tiba dari arah belakang muncul aura buas yang ingin menerkamnya. Dengan sikap ia berhasil menahan serangan mendadak tersebut. Dan kini kita akan dikenalkan dengan seorang kesatria bernama Zhang Pei. Zhang Pei ini lumayan kuat dan berbeda dari kesatria lainnya. Saat sedang sibuk melawan Zhang Pei, tiba-tiba datang aura buas dari arah berlainan. Namun Lubu masih bisa selamat dan yang kali ini dia bernama Guan Yu. Kedua bersaudara ini pun mengeluarkan aura mereka masing-masing dan langsung siap menerkam Lubu. Akan tetapi Lubu juga sama mengerikan dengan mereka. Yang satunya kodam naga, yang satunya kodam maung. Kalau Lubu entah apa kodamnya gitu. Dan pertempuran brutal 2 lawan 1 pun dimulai. Serangan demi serangan ganas dilancarkan dua bersaudara itu. Lubu terus bergelut dan bertarung hebat dengan mereka sambil diiringi kodam masing-masing. Bahkan prajurit bisa melihat keganasan mereka. Jenderal Jan nampak masih hidup dan terpukau akan kehebatan mereka. Kini kita diperkenalkan dengan sosok pelengkap dari 3 bersaudara, yaitu Liu Bei. Kalau kalian sering baca manhwa atau main game yang berlatar perang 3 kerajaan, pasti udah gak heran gitu dengan mereka. Meski 1 lawan 2, Lubu masih bisa mengimbangi mereka. Akan tetapi aura yang lebih ganas kini telah muncul. Yang bahkan auranya bukan hanya buas tapi memiliki aura seorang kaisar agung. Ya intinya mereka bertiga adalah cikal bakal dari mulanya 3 perang kerajaan di masa yang akan datang. Tapi di sini mereka belum sampai di situ dan masih menjadi seorang kesatria. Mereka mengincar kepala Lubu untuk menaikkan nama mereka. Lubu nampaknya senang menghadapi mereka. Akan tetapi kini situasinya cukup berbahaya bagi pasukannya yang mulai satu persatu tumbang. Melihat hal tersebut, dia tidak ingin menyia-nyiakan nyawa pasukannya hanya untuk bersenang-senang. Dia pun mengeluarkan kekuatan penuhnya dan menerobos ketiganya. Dan memanggil jenderal mereka untuk bersiap keluar dari kepungan musuh terlebih dahulu. Di belakang beberapa pasukan lain mendapat laporan tentang situasi terkini. Dan nampaknya bersiap untuk merebut penghargaan dengan cara mengalahkan Lubu. Pasukan Lubu pun menerobos sayap kanan mereka. Di depan kini telah ada para pecundang pengkhianat yang mencoba menghadangnya. Karena banyak budget pun mereka pun langsung pindah alam seketika. Lubu pun memberikan pidato pada pasukan Bing yang kini telah berkhianat untuk tidak melawan mereka karena tidak ingin membunuh mereka. Dan pasukan itu pun membuka jalan kabur. Dan satunya lagi sempat selamat namun kehilangan tangannya. Lubu melihat di mana-mana kini telah muncul pasukan dari berbagai faksi dan mencoba memilih rute terbaik untuk bisa keluar dari kepungan ini. Ia pun memutuskan untuk ke sisi kiri, yang nampak dipimpin oleh bangsawan yang sangat pengecut, dan langsung memberikan jalan begitu saja. Kerja bagus. Nampaknya Lubu berhasil selamat.
Dan saat melihat ke belakang, hanya ada Jenderal Lu dan beberapa pasukan yang berhasil mengikuti mereka. Ternyata pasukan yang tersisa dipimpin oleh Gao Sun mencoba mengorbankan diri mereka agar Lu Bu selamat. Lu Bu pun menyuruh Jenderal Lu untuk mundur, dan ia dengan cepat kembali ke medan perang. Bangsawan pengecut ini pun nampak ingin mengepung pasukan veteran, akan tetapi dia sontak kaget karena Lu Bu malah balik lagi. Dengan sigap dia pun membukakan jalan lagi. Di sisi lain, pasukan pengkhianat dari Badut Hujan melihat hal tersebut memerintahkan pasukannya untuk menembakkan hujan anak panah tanpa harus mempedulikan pasukan koalisi. Walaupun kini mereka tengah beraliansi, Gao Sun pun sontak kaget melihat jenderalnya yang malah kembali. Lu Bu memarahinya karena mau mengorbankan diri mati konyol oleh pasukan Qianling yang berkhianat. Di tengah keadaan itu, tiba-tiba hujan panah datang dari pasukan tadi. Gao Sun pun menarik jenderalnya dan berbalik menahan serangan panah tersebut. Hal tersebut memicu kenangan Lu Bu di dunia simulasi, melihat momennya sama persis terjadi pada si Kuyen. Untungnya luka Gao Sun tidak terlalu fatal. Akan tetapi hal itu kini telah membuat Lu Bu benar-benar murka, dan jiwa-jiwa brutal dalam dirinya mulai bergejolak keluar. Tanpa menggunakan kudanya pun, Lu Bu langsung mengaktifkan kekuatannya langsung dengan sangat cepat menuju lokasi jenderal tadi. Panah-panah tidak dapat mengimai kecepatannya. Dia pun melompat dan menembas si bajingan tersebut. Semua pasukan pengkhianat pun dibantai habis olehnya tanpa ampun. Yuan Shao menerima laporan kekalahan pasukan mereka yang menelan banyak nama jenderal-jenderal yang tewas, tapi Cao Cao tetap mempertahankan senyumnya. Karena walaupun Lu Bu membantai banyak pasukannya, tujuan utama dia adalah menguasai gerbang Sisui yang kini tengah dijaga oleh pengkhianat Hujan. Dan sampai di sini terlebih dahulu karena durasinya udah kepanjangan, padahal masih seru gitu. Saya ingin lanjut tapi kepanjangan gitu. Kuota saya terbatas itu buat upload. Jadi mohon maaf aja ya. Tapi saya sangat berterima kasih atas dukungan kalian, apalagi kalian yang udah subscribe, sangat-sangat berterima kasih saya. Ya membuat saya jadi semangat gitu bikin konten. Ya walaupun belum nyampe 1000 sih. Ya tapi ada kata pepatah gitu, sedikit demi sedikit, lama-lama kelamaan. Jadi kalian langsung subscribe aja. Dan sampai jumpa di next video.